Setiap kali kamu membuka media sosial, sesuatu yang sangat halus dan sangat berbahaya sedang terjadi di dalam otakmu. Kamu scroll, kamu lihat teman SMA-mu liburan ke Jepang, kamu lihat influencer pamer mobil baru, kamu lihat mantan pacar posting rumah baru dengan caption bersyukur, dan tanpa kamu sadari, sesuatu di dalam dadamu mulai terasa berat, bukan karena kamu iri secara sadar, tapi karena otakmu, dalam hitungan milidetik, sudah melakukan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar membandingkan. Otakmu sedang menghitung ulang siapa dirimu, dan hasilnya, hampir selalu membuatmu merasa lebih kecil, lebih gagal, lebih tertinggal dari kenyataan sebenarnya. Inilah yang oleh psikolog disebut sebagai salah satu penemuan paling gelap dalam sejarah perilaku manusia modern. Media sosial tidak hanya membuatmu merasa miskin, tapi secara harfiah, ia bisa membuatmu menjadi miskin sungguhan. Fenomena ini disebut social comparison theory, teori perbandingan sosial. Sejak dulu, otak manusia memang dirancang untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ini bukan hal baru. Nenek moyangmu dulu juga membandingkan diri dengan anggota suku lain untuk mengetahui posisi mereka dalam kelompok. Tapi dulu, perbandingan itu terbatas. Kamu hanya membandingkan diri dengan tetangga, teman sekampung, orang-orang yang benar-benar kamu temui setiap hari. Sekarang, media sosial mengubah segalanya secara drastis. Sekarang, kamu tidak hanya membandingkan diri dengan tetanggamu. Kamu membandingkan diri dengan 1% orang paling kaya, paling sukses, paling glamor dari seluruh dunia. Dan yang lebih parah, apa yang kamu lihat di media sosial bukanlah kehidupan nyata mereka. Itu adalah highlight reel, momen terbaik yang dipilih, difilter, diedit, dan disusun sedemikian rupa untuk terlihat sempurna. Kamu membandingkan kehidupan nyatamu dengan lengkap segala kesulitannya, dengan momen terbaik orang lain yang sudah dikurasi habis-habisan. Dan inilah bagian yang paling gelap. Penelitian menunjukkan bahwa perbandingan sosial yang terus-menerus ini memicu sesuatu yang disebut sebagai financial anxiety loop, lingkaran kecemasan finansial. Ketika kamu merasa tertinggal dibanding orang lain, otakmu memproduksi kortisol, hormon stres, dalam jumlah besar. Dan dalam kondisi stres itu, manusia cenderung melakukan satu dari dua hal. Pertama, mereka menarik diri dan merasa putus asa, berhenti mencoba sama sekali. Kedua, dan ini yang lebih sering terjadi, mereka melakukan belanja kompensasi, membeli sesuatu, apapun itu, untuk meredakan rasa cemas dan rasa tertinggal itu secara instan. Kamu lihat teman liburan ke Bali, kamu langsung booking tiket liburan yang sebenarnya tidak kamu mampu. Kamu lihat orang pakai sepatu baru, kamu langsung check out sepatu yang mirip meskipun uangnya pas-pasan. Dan ironisnya, keputusan finansial yang buruk ini justru semakin menjauhkanmu dari stabilitas finansial yang sebenarnya kamu butuhkan. Media sosial membuatmu merasa miskin, dan perasaan miskin itu membuatmu benar-benar menjadi miskin. Dan platform media sosial tahu persis apa yang mereka lakukan. Algoritma dirancang untuk menampilkan konten yang memicu emosi paling kuat, karena emosi yang kuat membuatmu tetap scroll lebih lama. Dan salah satu emosi terkuat yang bisa dipicu adalah rasa iri dan rasa tertinggal. Semakin kamu merasa tertinggal, semakin lama kamu scroll mencari validasi atau mencari cara untuk mengejar ketertinggalan itu. Ini bukan kebetulan, ini adalah model bisnis. Semakin lama kamu merasa tidak cukup, semakin lama kamu menatap layar, dan semakin banyak iklan yang bisa mereka tampilkan kepadamu. Kamu bukan hanya pengguna platform ini, kamu adalah produk yang sedang dijual kepada pengiklan. Dan rasa tidak amanmu, kecemasan finansialmu, keinginanmu untuk terlihat sukses, semua itu adalah bahan bakar yang menjalankan mesin raksasa ini. Semakin gelisah kamu, semakin untung mereka. Lalu bagaimana cara melindungi diri dari jebakan ini? Langkah pertama, sadari bahwa apa yang kamu lihat di media sosial bukan representasi lengkap dari kehidupan seseorang. Itu adalah iklan tentang diri mereka, bukan dokumentasi kehidupan mereka. Ingatkan dirimu setiap kali scroll, ini highlight reel, bukan kenyataan penuh. Langkah kedua, batasi waktu penggunaan media sosial secara sadar. Terutama di saat kamu sedang dalam kondisi finansial rentan atau sedang stres. Karena di saat itulah kamu paling rentan terhadap belanja kompensasi. Langkah ketiga, sebelum melakukan pembelian besar setelah melihat konten media sosial, terapkan jeda wajib minimal 24 jam. Tanyakan pada dirimu,
Apakah aku benar-benar menginginkan ini? Atau aku hanya bereaksi terhadap apa yang baru saja aku lihat? Langkah keempat, secara sengaja keyword feedmu. Unfollow akun-akun yang membuatmu merasa tidak cukup. Follow akun-akun yang memberikan edukasi finansial nyata, yang menunjukkan proses, bukan hanya hasil akhir yang gemerlap. Media sosial bukan musuhmu, tapi kamu harus menggunakannya dengan sadar, bukan membiarkan dirinya menggunakanmu. Kekayaan orang lain yang kamu lihat di layar, sebagian besar tidak nyata seperti yang terlihat. Banyak dari mereka juga berjuang dengan hutang, tekanan, dan kecemasan yang sama sepertimu. Hanya saja tersembunyi rapi di balik foto yang sempurna. Kamu tidak sedang berkompetisi dengan kenyataan mereka. Kamu sedang berkompetisi dengan ilusi yang mereka ciptakan. Dan tidak ada yang bisa menang melawan ilusi. Satu-satunya cara untuk menang adalah berhenti bermain permainan itu sama sekali. Fokuskan energimu, waktumu, dan uangmu pada kehidupan nyatamu sendiri, bukan pada kehidupan yang kamu lihat di layar orang lain. Mulai hari ini, setiap kali kamu merasa tertinggal setelah scroll media sosial, ingat fakta ini, kamu sedang membandingkan realita penuhmu dengan sorotan terbaik orang lain. Dan itu bukan perbandingan yang adil. Subscribe Fakta Hitam, karena masih banyak fakta gelap tentang dunia digital yang diam-diam mengendalikan hidupmu tanpa kamu sadari.